Ini Abdurrahman bin Auf yang keyakinan dengan Allah itu kuat, dan Nabi pernah bersabda dan Allah pernah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ana ma'a zanni abdi bi, aku bersama prasangka hamba aku kepada prasangka dia kepada Allah itu kuat. Tapi dia tetap butuh mutabaah, ittiba'ur rasul. Tercermin dari apa? Dia tanya kepada Sa'ad bin Rabi', Masya Allah, enggak usah sampai seperti itu engkau mencintai saudaramu. Itu sangat mulia. Mohon jangan sakit hati kalau saya tidak kalau saya menolak, gitu kan. Tapi bantu saya, kira-kira tempat terbaik untuk berdagang itu di mana? Menurut insting pengusaha, gitu kan? Ya, karena ada orang dagang ngasal, milih tempat ngasal, gitu kan. Nah, makanya Indomaret pengen buat tempat di mana dia? Sampai Alfamart. Kenapa? Karena Alfamart udah lakukan penelitian. Nah, dia udahlah, dia ngikut aja. Baliknya begitu juga, Alfamart mau buat di mana? Samping Indomaret atau di pom bensin, gitu kan. Pom bensin harus pom bensin yang luas juga, tapi kan pom bensin yang nggak luas sepi juga kan, parkirnya susah, gitu kan. Jadi ada proses, ada penelitian di mana tempat yang terbaik, gitu. Nadiem Makarim membuat solusi, dia duduk dulu sama tukang Gojek, duduk, dia lihat, perhatiin apa kebutuhan masyarakat, apa solusinya. Nah, itu ittiba'ur rasul, profesional di masanya, pada waktunya, dan seterusnya, kira-kira begitu kan. Nah, jadi itu syarat. Jadi jangan salahkan, oh saya udah hijrah kok Allah nggak tolong saya. Nah, jawabannya karena engkau mengikuti satu ayat tapi tidak mengikuti ayat-ayat yang lain secara umum. Apa itu? Profesionalitas. Innallaha yuhibbu idza amila ahadakumul amal an yutqinahu. Allah itu senang kalau engkau melakukan sesuatu itu profesional. Makna profesional itu itqan itu maknanya detail, terperinci. Persiapannya apa? Semuanya dikalkulasi. Ya, ada orang nggak mengkalkulasi, nggak tahu untung rugi, dah pokoknya untung rugi saya nggak penting, yang penting saya dagang. Ada kan? Salah. Dagang tuh harus jelas untungnya berapa, supaya dia bisa jelas berapa dia zakat, itu minimal tuh, supaya dia bisa jelas berapa dia harus bersedekah, gitu kan, berapa dia harus berinvestasi. Katabal ihsana ala kulli syai, dalam seluruh urusan wajib namanya ihsan. Ihsan itu apa? Terbaik, gitu. Nah, jadi orang yang berhijrah di jalan Allah dengan profesional, dia akan mendapatkan apa? Keluasan rizki dari Allah. An-Nisa ayat 100. Dan bukan hanya itu, orang kalau niatnya selalu berhijrah, dihapuskan amal buruknya dan diampuni kesalahannya. Ali Imran ayat 195. Dia akan didudukkan di tempat yang tinggi dengan derajat yang mulia di jannahnya Allah. At-Taubah ayat 20-22. Dia akan mendapatkan kemenangan yang besar dan keridhaan Allah. At-Taubah ayat 100. Nah, ini adalah keridhaan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka karena mereka ridho kepada Allah. Apa enggak mulia? Nah, itu spirit hijrah itu harus kita jaga. Hijrah di jalan Allah. Hijrah menjadi sesuatu yang lebih baik, gitu kan. Nah, kemudian apa bahayanya kalau seseorang itu tidak mau hijrah? Walhasil dia akan berada dalam comfort zone, zona nyaman. Apa orang yang berada dalam zona nyaman? Buka Quran surat An-Nisa 89, 79. Ya, Quran surat An-Nisa ayat 89, ayat 79. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang dia tidak mau berhijrah. Itu yang tadi kita sebut comfort zone, ya, zona nyaman. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa bed atau comfort zone itu berbahaya. Ya. Misalkan ya, hatta yuhajiru fi sabilillah.
fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira. Ya, jadi nasib orang-orang yang tidak mau berubah dengan alasan pakai perasaannya, Allah tidak berikan dia perlindungan dan pertolongan, dan dia akan mendapatkan tempat kembali yang buruk gitu. Nah maka apa spirit di bulan Muharram ini? Sekali lagi spiritnya apa? Spiritnya hijrah. Ya, al-hijrah sabiluna. Terus menerus hijrah itu adalah jalan hidup kita. Ya, dan kalau orang sudah mencintai Allah, dia akan mencari ridha Allah. Kalau orang sudah mencintai Allah, maka dia ingin selalu bersama Allah. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ya, kadang-kadang kita susah hijrah dari circle kita. Kita susah hijrah dari pertemanan-pertemanan kita. Ya, kenapa? Sebenarnya kalau direnungkan, karena kita khawatir dijauhi teman kita, tapi tidak khawatir dijauhi Allah. Berarti apa yang kurang? Kecintaannya kepada Allah lemah. Penyebabnya apa? Menyebut nama Allahnya jarang. Dia rajin ke masjid tapi jarang zikrullah. Sehingga Allah tuh tidak semakin ada di hatinya. Nah, orang tersebut lama-lama akan khawatir kehilangan dunia, di mana di dunia itu ada teman-teman, ada pekerjaan dan seterusnya. Padahal kalau dia dekat sama Allah, dia dekat dengan kalam Allah. Dia dekat dengan janji-janji Allah. Ketika Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Kalimat itu saja sudah membuat jiwanya tenang. Jika engkau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan Allah akan mengokohkan. Wa yutsabbit aqdamakum itu di antara tafsirnya adalah mengokohkan ekonomi kalian. Ya, mengokohkan ekonomi kalian. Nah, baik sahabat semuanya, sampai di sini kira-kira ada yang antum mau tambahkan? Dipersilakan sebelum saya ayat-ayat penutup. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi itu gerak menuju yang Allah ridhoi. Naam, yang Allah ridhoi, bukan baik menurut kita. Jadi kalau ya, menurut kami itu bahwa kita kan berdoa setiap sholat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Naam. Jadi secara tidak langsung ketika hijrah setiap orang hijrah itu adalah mengeksekusi doa itu. Ya. Mengeksekusi doa itu. Jadi Ustaz kasih kabar bagaimana Rasulullah itu walaupun jalannya lurus maka Madinah, tapi dia putar balik belok-belok. Betul. Karena ini bahwa kalau kita sudah niat seperti itulah lurus, kenapa kita belok-belok? Pasti banyak halangannya, rintang. Mungkin ada khususnya ada itu. Nah, itu kalau orang hijrah tidak niatnya saja bahwa akan banyak goda-godaannya gitu. Iya. Dan balik lagi ke circle tadi. Betul. Ke aktivitas dunia. Bahwa jadi Allah itu benar bahwa akan meluangkan rezeki, tapi kadang-kadang memang ujian tadi rezeki itu selalu kita identikan dengan uang. Lebih baik uang. Iya. Lebih luas dari itu. Menurut yang lain tidak tahu rahasia Allah itu dari. Iya, bagus. Tinggal saya sempurnakan sedikit. Belok-beloknya Nabi adalah karena desainnya, ya kan, bukan karena kelemahannya. Sementara tadi sebagian potongan pemikirannya adalah karena lingkungan, ya kan, karena dirinya, sebagian dari dirinya, karena terbawa ke sana, terbawa ke sini. Nah, jadi sebenarnya kita tuh pengen lurus. Sampai Nabi menggambar di atas padang pasir. Quran surat Al-An'am. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Itu digambar padang pasir kan? Lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu nanti digariskan dengan garis yang lurus. Inilah jalanku yang lurus. Fokus ya menuju jalan lurus. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti belok-belok nih.
fatafarraqu bikum an sabili, nanti kalian terpisah dari garis yang lurus. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tuflihun, dan ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala supaya kalian beruntung. Jadi ada orang yang belok-belok dalam hidupnya dan hijrah di umur 40, ada. Kenapa? Karena di kepalanya dia punya desain, ada sedikit gangguan, itu apa? Hidup tuh jangan terlalu serius lah, ya kan? Ya, jangan terlalu soleh, hidup tuh harus seimbang. Ya, seimbang. Tapi secara bahasa filsafat tuh berbahaya. Hidup tuh seimbang, berarti kan harus seimbang antara baik dan buruk, gitu kan? Itu kalau dibedah lagi dalam tanda kurung, kita jangan buru-buru masuk surga lah. Kita mampir dulu ke neraka, nanti baru kita ujung masuk surga, kan begitu. Tapi kan untuk sampai kepada sana dia butuh berpikir. Karena dia malas berpikir, dia bilang, "Dah kita jangan soleh-soleh amat lah," gitu kan. Akhirnya dia takut di contoh nih, saya bilang nih. Ini bapak-bapak yang hadir ini kelihatannya wajah-wajahnya militan semua nih. Terutama Rama nih, militan. Betul nggak? Betul nggak, Nofri? Presiden. Antum juga kayaknya sangat militan ya, benar nggak? Betul nggak antum militan? Bingung kan antum kan? Ini maksudnya kemana nih, gitu kan? Ya, nah, kata militan itu ada di KBBI, ya kan? Ada di KBBI. Kata militan itu artinya militan ya. Jadi kalau cari kata militan jangan cari di koran, jangan. Oh, itu mengerikan kata militan, para militan, gitu kan? Tapi carilah di KBBI. Justru kita yang akan gagah mengatakan saya militan. Kamu itu media jurnalistik bahasanya nggak benar, itu tidak sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, gitu kan? Arti militan itu apa? Bersemangat tinggi dan penuh gairah. Jadi saya tadi sedang mengatakan kayaknya bapak-bapak yang hadir ini orang-orang yang bersemangat tinggi dan penuh gairah. Terus kata bapak, enggak, saya kurang militan Ustaz. Berarti apa? Saya kurang semangat tinggi dan kurang gairah, gitu kan? Nah, itu arti militan. Ya. Apalagi, wah, Rama nih kayaknya fanatik dia sama Islam. Terus Rama bilang, enggak, anak enggak terlalu fanatik kok Ustaz. Ya, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena di kepala kita kata fanatik di media itu enggak baik. Padahal fanatik itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu di KBBI artinya apa? Fanatik. Teramat kuat keyakinannya pada agama. Berarti, Rama, kamu terlalu kuat ya keyakinan dengan agama. Kata Rama, enggak, saya enggak terlalu kuat keyakinan dengan agama. Nah, itu tuh bahasa bersama begitu. Ya, nah, jadi orang yang biasa tadabbur Quran, dia nggak pernah khawatir dengan makna sebenarnya daripada sebuah kata. Ketika mayoritas lain khawatir dengan itu, dia sendirian berani. Kenapa? Karena dia alal haq. Alal haq dalam konteks ini alal KBBI, gitu. Ya, alal KBBI. Nah, contoh lain, ini kalau saya pernah sampaikan mungkin jangan bosan, gitu kan. Bapak-bapak ini semua kan sangat mendukung kan seorang muslim yang humanis, betul kan? Ya kan? Sangat mendukung kan seorang muslim yang humanis, ya, Nofri kan? Ya kan? Mendukung. Ada yang menolak? Nggak ada kan? Mendukung kan? Nah, Bapak Ibu tahu apa arti humanis, ya kan? Nah, ini nih. Tuh, jadi setiap kata tuh ada tanggung jawab. Makanya tadabbur itu kan kumpulan kata-kata. Kita disuruh tadabbur kata-kata per kata. Humanis itu bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris kan? Kita cari dari Oxford ya. Ya, ini sepakati dulu proses berpikirnya dari Oxford ya. Kita cari kata humanis. Humanist, ya, humanist. What is humanist? Humanist is a person who believe in humanism. Humanis itu adalah seorang yang percaya dengan humanisme. Apa itu humanisme? A system of thought that considers that solving human problems with the help of reason is more important than religious belief. Wah, ya kan? Berarti dia tidak beragama. Jadi betul,
Bapak Ibu percaya kan muslim yang baik itu adalah muslim yang humanis. Nah, itu sama saja yang mengatakan muslim itu kan beragama. Nah, humanis tidak beragama. Berarti dia sedang mengatakan Bapak Ibu percaya setuju kan bahwa orang yang beragama yang baik itu adalah orang beragama yang tidak beragama. Nah, paham maksudnya gitu kan? Nah, jadi kayaknya enggak gitu Ustaz. Kayaknya humanis itu memanusiakan manusia. Cari dari mana itu arti memanusiakan manusia kan? Karena humanis itu ada